Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu ingin ketika di dalam kubur dapat menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Kita semua tentu pasti ingin di akhir hayat ini mati dalam keadaan husnul khotimah, lulus dari pertanyaan kubur tanpa hisab, langsung masuk surga. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Semua butuh ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan itu semua jika kita tidak pernah membaktikan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kita akan mudah menjawab pertanyaan kubur dan seterusnya akan selamat sampai ke pengadilan Allah dan akan masuk surga jika kita sudah mengikuti Rasulullah. Dan kita akan mendapat ghafurnya Allah dan rahimnya Allah jika kita sudah membaktikan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukti kita sudah mengikuti dan membaktikan diri kita kepada Rasulullah adalah melaksanakan wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji bagi yang mampu, dan mengerjakan yang sunnah-sunnah, dan berbuat baik kepada manusia, bahkan tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita masih hidup di dunia ini, alam selanjutnya yang paling dekat dengan kita adalah alam kubur. Tetapi yang lebih anehnya, setiap melewati pemakaman, tidak sedikit manusia tersentuh di dalam hatinya bahwa dirinya akan sama seperti saudaranya berada di dalam kubur, akan diberi soal, akan diberi pertanyaan, dan jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan disiksa di dalam kubur. Jika selamat di dalam kubur, maka akan selamat seterusnya. Tetapi jika celaka kita di dalam kubur, maka seterusnya kita akan celaka, dan neraka siap untuk melahapnya. Oleh karena itu, ketika masuk melewati kuburan atau pemakaman, ucapkanlah salam yang sudah pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Assalamualaikum ahlad dayar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga kesejahteraan bagi kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan mukmin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku mohon keselamatan bagi kami dan kalian. Sahih Muslim. Sahabat Nabi Utsman bin Affan, ketika beliau melewati kuburan, dia menangis. Bukan hanya sekedar menangis, tetapi menangis sejadi-jadinya sampai air matanya membasahi pipi dan jenggotnya. Kemudian pembantunya Hani bertanya, "Ya Utsman, ketika engkau membaca atau mendengar tentang nikmat surga dan siksa neraka dan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, engkau tidak menangis, sedangkan engkau hanya melewati kuburan saja, engkau sampai menangis sejadi-jadinya. Kenapa?" Lalu apa yang dikatakan Utsman? Apabila dia berdiri di atas kuburan hingga menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, Tetapi jika dia mendengar ayat-ayat tentang siksa neraka
dia biasa-biasa saja. Kata Utsman, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal kubra awalu manjilil akhirah. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kuburan tempat singgah yang paling pertama di antara persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu isyar minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur ini, kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaruhu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat ketika di dalam kubur, kedepannya akan lebih jauh, lebih berat. Maro'aitu manjaron qob ilal qobra'a fa'aminhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali adanya di dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya alam kubur ada penghimpitan kubur. Bayangkan saudaraku, ternyata di dalam kubur juga ada penghimpitan kubur. Kalau sekiranya ada orang yang paling pantas untuk selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad yang paling pantas. Siapa sebenarnya Sa'ad bin Mu'ad itu? Yaitu seorang sahabat Nabi. Ketika beliau meninggal, bergetar arasnya Allah. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, 70.000 malaikat turun menyaksikan kesahitan Sa'ad bin Mu'ad. Seluruh pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sa'ad bin Mu'ad akan tetap mendapat penghimpitan kubur. Setelah itu Allah lapangkan kuburnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bayangkan, Sa'ad bin Mu'ad saja yang meninggal menggetarkan arasnya Allah. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, 70.000 malaikat turun menyaksikan kesahitan Sa'ad bin Mu'ad. Masih mendapatkan himpitan kubur. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, marilah kita siapkan amalan-amalan andalan kita yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Salah satunya adalah, mari kita membaca tahlil, yaitu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca 100 kali. Insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini kiranyalah mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun, astagfirullahaladzim. Dan kepada saudara-saudaraku para pendengar sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua kiranyalah dilapangkan kuburnya, dijauhkanlah sejauh-jauhnya dari siksa kubur, dan kedepannya kita lancar hingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.